Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Nah, sekarang kita akan melanjutkan subbab 4.5, yaitu teorema nilai rata-rata untuk integral dan penggunaan kesimetrisan. Namun pada video pertama ini kita akan membahas dulu tentang teorema nilai rata-rata untuk integral. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini, teman-teman bisa menggunakan teorema rata-rata ini untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan integral. Nah, di sini sebelum masuk kita ke teorema nilai rata-rata, kita kenal dulu seperti apa sih sebenarnya rata-rata itu. Nah, misalkan kita punya bilangan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai Y yang ke N, maka untuk rata-ratanya gampang ya. Tinggal kita jumlahkan semua, yaitu Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai YN dibagi dengan N. Berarti misalnya N ada 5 bilangan, berarti dibagi 5 ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan rata-rata dari sebuah fungsi f ya di selang A, B. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau untuk mencari sebuah bilangan gampang, tinggal dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya bilangan tersebut. Nah, kalau misalnya seperti ini, sebuah fungsi f, kita akan mencari rata-rata sebuah fungsi f di selang tutup A, B, maka kita pasti harus mempartisi dulu ya, seperti yang kita lakukan pada Riemann. Masih ingat ya teman-teman, kita bisa membuatnya X0 kecil dari X1, X1 kecil dari X2, dan seterusnya, sampai Xn itu Xn kurang 1 itu kecil dari Xn, di mana X0 itu akan sama nilainya dengan A, kemudian Xn itu nilainya akan sama dengan B. Sehingga besarnya partisi atau delta X itu akan sama dengan B dikurang A dibagi dengan N. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata dari fungsi tadi. Maka saat fx1 tambah fx2 tambah sampai fxn dibagi dengan n, karena dia rata-rata ya, dibagi dengan n, maka itu akan sama dengan 1 per n ya, dikali dengan sigma I1 sampai n fxi. Ya, ini akan sama ya, karena sigma mulai dari 1 sampai n, ini dia, dibagi dengan n. N-nya bisa dikeluarkan atau 1 per n. Kenapa bisa dikeluarkan? Karena dia tidak mengandung i ya. Nah, sekarang, persamaan ini kita kali dengan B kurang A, ya artinya ini tidak akan mengubah suatu nilai. Karena B kurang A dibagi B kurang A itu adalah 1 ya. Maka di sini sigma I1 sampai N fxi ya. Kemudian B kurang A-nya saya urai, B kurang A dibagi dengan N yang di sini, 1 per N dikali 1 dikali B kurang A, maka ini adalah B kurang A kali N. Kemudian maka di sini sisalah 1 per B kurang A. Asalnya dari sini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa B kurang A seperti ini tadi. Ini adalah delta X. Sehingga kita bisa, karena 1 kurang B kurang A tidak mengandung I, maka bisa kita taruh di depan 1 B kurang A, kemudian sigma I1 sampai N F XI itu dikali dengan delta X. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi yang sini tadi, B kurang A tadi bisa kita ganti dengan delta X. Maka ini delta X, kemudian 1 per B kurang A-nya bisa kita taruh ke depan. Nah, coba teman-teman perhatikan, sigma I1 sampai N, Fxi dikali delta X, ini bisa didekati dengan jumlah Riemann. Sehingga ini akan sama dengan 1 per B kurang A, integral dari A sampai B, Fx dx. Nah, ini menggunakan
jumlah Riemann. Sehingga rata-rata dari sebuah fungsi itu bisa dirumuskan sebagai ini. 1 per B kurang A dikali integral dari A sampai B fx dx. Nah, maka di sini bisa kita definisikan nilai rata-rata dari sebuah fungsi itu jika f itu bisa diintegralkan pada interval tertutup A sampai B, maka nilai rata-rata f pada selang A sampai B adalah 1 per B kurang A dikali integral dari A sampai B fx dx. Asalnya adalah seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Oke, untuk memahami definisi dari nilai rata-rata ini, nilai rata-rata fungsi ya, coba kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini saya punya contoh soal. Tentukan nilai rata-rata dari fx sama dengan x dikali sin x kuadrat pada selang tertutup 0 sampai akar pi. Nah, kita bisa memanfaatkan definisi tadi, bahwa definisi tadi adalah 1, sesuai definisi rata-rata adalah 1 per B kurang A, maka ini adalah A-nya, ini adalah B ya, dan ini adalah sebuah fungsinya. Berarti B kurang A, akar dari pi dikurang dengan 0, kemudian dikali integral dari A, hanya 0, sampai B, berarti akar pi, kemudian fx dx. Fx-nya adalah x sin x kuadrat dx. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya persamaan ini? Nah, berarti kita bisa menggunakan substitusi ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini U sama dengan x kuadrat, maka du-nya adalah 2x dx. Sementara yang kita punya di sini adalah x dx. Otomatis kita harus bagi dengan setengah. Setengah du sama dengan x dx. Nah, dari sini bisa kita lihat integral. Kita ambil menyelesaikan yang ininya saja dulu ya di dalam sini. Kita selesaikan dulu. Integral dari x sin kuadrat x sin x kuadrat dx itu akan sama dengan integral. Nah, ini sin, berarti tetap sin. Kemudian x kuadrat itu adalah u. Kemudian x dx itu adalah setengah du ya. Sehingga setengahnya bisa kita keluarkan integral dari sin u du. Nah, berarti di sini setengahnya tetap. Integral dari sin, teman-teman harus ingat, itu cos ya. Berarti adalah dikali min cos U ditambah C. Nah, U-nya itu sudah bisa teman ganti dengan yang sudah dimisalkan tadi. Berarti setengah min cos X kuadrat ditambah C. Nah, kita sudah tahu bahwa hasil integral dari sini, X sin X kuadrat dx itu adalah setengah kali min cos X kuadrat ditambah C. Berarti tinggal kita substitusikan ke sini. Oke, kita lanjutkan. Boleh saya lanjutkan di sini ya. Berarti di sini akan menjadi 1 per. Maka di sini 1 per pi ya, pi kurang 0, berarti akar pi kurang 0 adalah akar pi, integral dari 0, integral dari 0 sampai pi berarti ini adalah setengah kali min cos X ya, kuadrat. Lalu kita substitusikan di sini akar pi, di sini 0 ya. Maka di sini 2-nya bisa keluar. Berarti di sini 1 per 2 pi.
kemudian min cos dari X kuadrat, X yang pertama adalah akar dari Pi kuadrat, kemudian dikurang dengan min cos dari 0 ya, karena yang B-nya adalah 0. Maka di sini min 2 akar Pi kali min cos Pi ya, akar Pi dikuadratkan adalah Pi, kemudian min ketemu min plus ya, cos 0. Nah, di sini berarti 1/2 akar Pi dikali min cos dari Pi. Pi itu 180 ya, cos dari 180 adalah min 1, berarti min dikali min 1, ditambah cos dari 0 itu adalah 1. Sehingga di sini menjadi 1/2 akar Pi dikali 2. Sehingga nilainya adalah 1 akar Pi. Jadi, tentukan nilai rata-rata dari fx sama dengan x sin x pada selang 0 sampai akar Pi adalah 1 akar Pi. Jadi, ini adalah nilai rata-ratanya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, sekarang kita lihat lagi ke teorema. Jadi di sini ada teorema rata-rata untuk integral. Jadi kalau f itu adalah fungsi kontinus di A sampai B, di mana di sana ada C ya. C itu adalah sebuah nilai di antara A dan B, sehingga kita bisa menentukan FC, di mana FC itu sama dengan 1/B kurang A dikali integral dari A sampai B FT dt. Nah, ini yang harus teman-teman ingat bahwa ini adalah teorema dari rata-rata. Jadi kita bisa menentukan satu nilai, satu titik di C. Maka FC rumusnya adalah 1/B kurang A dikali integral dari A sampai B FT dt. Nah, untuk memahami teorema ini kita coba lihat ke contoh soal berikut. Tentukan semua nilai C yang memenuhi teorema rata-rata untuk fx sama dengan 1/x tambah 1 kuadrat pada interval 0 sampai 2. Jadi kita akan mencari berapa nilai C yang memenuhi untuk teorema rata-rata. Ini kurang A-nya ya, rata-rata ya. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus dari teorema rata-rata tadi. Yang mana teorema rata-rata tadi FC adalah 1/B kurang A integral dari A sampai B FT dt ya. Nah, di sini berarti kita manfaatkan rumus ini. Berarti 1/B kurang A, ini otomatis adalah A, ini B, dan ini adalah fungsinya. B-nya adalah 2 kurang 0, kemudian integral dari 0 sampai 2, FT-nya adalah 1 per, boleh kita ganti dengan X ya, karena itu hanya variabel dummy, maka fx dx-nya adalah 1/x tambah 1 kuadrat dx sama dengan, nah, untuk memudahkan berarti kita akan menyelesaikan yang di sini dulu. Ya, kita coba menyelesaikan integral dari ini. Nah, untuk menyelesaikannya, misalkan U itu adalah X tambah 1 ya, kemudian DU-nya adalah 1. Sehingga integral dari 1/x tambah 1 kuadrat dx itu sama dengan integral dari 1/u kuadrat du ya. Nah, maka integralnya apa di sini? Nah, ini bisa kita bikin menjadi integral min u pangkat 2 du. Sehingga ini menjadi 1 per min 2 tambah 1 adalah min 1 u pangkat min 1 ditambah c. Sehingga ini akan sama dengan min u pangkat 1 ditambah c. Berarti bisa kita substitusi ke sini ya. Berarti ini 1/2, 2 kurang 0, 2 ya. Integral tadi, integral dari ini adalah min u. U-nya bisa kita ganti dengan x. Berarti x tambah 1 pangkat min 1 ya.
Kemudian kita substitusikan selangnya yaitu dari 2 sampai 0. Sehingga ini menjadi setengah 2, X-nya ganti 2, 2 tambah 1 pangkat min 1 dikurang dengan 0 tambah 1 pangkat min 1. Nah, ini menjadi setengah 2 tambah 1, 3, pangkat min 1 berarti adalah 1/3 ya. Kemudian dikurang 0 tambah 1 adalah 1. 1 pangkat min 1 berarti 1/1. Berarti adalah 1. Sehingga di sini menjadi setengah kali 1/3 dikurang 1 adalah 2/3. Oh iya, tadi min U ya di sini. Berarti minnya bisa kita taruh ke depan. Ini ya, sesuai ini min U pangkat min 1. Berarti min X tambah 1 pangkat min 1. Minnya boleh saya majukan ke depan seperti ini. Jadi di sini ada min. Sehingga ini menjadi min 2/6 atau min 1/3. Nah, jadi kita bisa menentukan bahwa nilai dari C itu, FC itu adalah 1/3. Sekarang kita sudah dapat 1/3 nilai C, bagaimana nilai FC, maka bagaimana cara mencari nilai C? Maka di sini FC itu akan sama dengan 1 per, jadi Fx tadi kita ganti dengan FC, tadi Fx sama dengan 1 per X kuadrat. Ya, tadi kita tahu bahwa Fx itu sama dengan 1 per X tambah 1 kuadrat ya. Nah, maka kalau Fc itu akan sama dengan C tambah 1 kuadrat. Nah, kita sudah dapat tadi nilai dari Fc itu adalah 1/3. Maka 1/3 itu akan sama dengan 1 per C tambah 1 kuadrat. Nah, ini akan sama persamaannya dengan C tambah 1 kuadrat itu akan sama dengan 3. Sehingga ini kita urai menjadi C kuadrat tambah 2C tambah 1 sama dengan 3. Sehingga ini menjadi C kuadrat tambah 2C kurang 2 sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat di sini sulit untuk memfaktorkannya, berarti kita bisa menggunakan rumus ABC. Yang mana rumus ABC X1 atau X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC ya, dibagi dengan B. Maka di sini C1 atau C2-nya itu sama dengan min B, berarti min 2 ditambah plus minus, bisa tambah kurang. Akar dari B kuadrat, berarti 2 kuadrat, dikurang 4 ya, kali A. A-nya adalah 1, koefisien dari C kuadrat, dikali dengan C. C-nya itu adalah yang ini, berarti min 2. Dibagi dengan B. B-nya tadi 2. Sehingga di sini min 2 plus minus akar dari, ini kita hitung, min B, B kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 4 kali 1 kali 2, berarti 12 ya, per 2. Sehingga ini disederhanakan menjadi min 1 plus minus akar 3. Jadi C-nya itu ada dua nilai, bisa dia berarti nilai C itu yang pertama kita ambil yang positif, 1 tambah akar 3. Kemudian C yang kedua bisa min 1 kurang akar 3. Yang mana kalau min 1 tambah akar 3 itu kalau kita hitung pakai kalkulator itu 0,737. Kemudian yang di sini min 2,72. Nah, dari sini teman-teman lihat bahwa tadi interval kita itu adalah dari 0 sampai 2. Jadi dari kedua nilai ini mana yang memenuhi? Maka yang memenuhi adalah 0,737. Jadi berapa nilai C yang memungkinkan untuk Fx sama dengan 1 per X tambah 1 kuadrat tadi, yang memenuhi teorema rata-rata adalah C sama dengan 0,737. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, diharapkan dari soal-soal yang kita sudah bahas tadi, teman-teman bisa menggunakan teorema rata-rata itu untuk menentukan integral. Oke, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan untuk mengerjakan latihan di buku Parsel edisi 9, halaman 258, nomor 5, 14, 20, dan 27. Oke, selamat mengerjakan.
Terima kasih.